Oke, kita hari ini ya, salam ketemu lagi dengan saya ya. Kita akan membahas satu problematika yang ada ya, terjadi di tengah begitu sibuknya kita terhadap kegiatan rutinitas yang mungkin sesuatu itu terjadi berulang-ulang ya. Kemudian kita melihat bahwa ada begitu banyak ya peristiwa-peristiwa yang menurut kita itu sebagai fenomena ya, sebuah sesuatu yang muncul yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal di masa lalu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, teman-teman, kita akan bicara tentang satu fenomena yang kita sebut sebagai menembus batas realitas. Ya, ini bisa dikatakan sebagai sebuah cara berpikir di mana sesuatu yang mungkinnya pada awalnya tidak pernah ada, akhirnya diadakan oleh seorang penemunya atau oleh ilmuwan atau seorang yang berhasil menemukan sesuatu yang baru, inovasi yang betul-betul baru ya, dari yang pernah ada atau belum pernah ada sebelumnya. Nah, kita lihat ya bahwa apa yang kita lihat hari ini ya, teknologi yang kita dapatkan hari ini, seperti teknologi yang sedang saya gunakan saat ini, yaitu teknologi ya smartphone. Kemudian kita melihat penggunaan daripada internet yang di masa lalu itu tidak pernah kita bayangkan akan ada di masa ini. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, yang outstanding untuk kita ya, yang betul-betul merasa bahwa teknologi ini mungkin sesuatu yang biasa, tapi sebetulnya luar biasa. Mengapa seperti itu? Karena di masa lalu ya, teknologi itu tidak pernah secanggih apa yang kita rasakan di zaman ini ya. Jadi di zaman ini orang melihat bahwa teknologi itu sesuatu yang biasa, tapi teknologi itu sebagai sesuatu yang fascinating ya, sesuatu yang luar biasa, yang outstanding. Nah, tema yang akan saya bicarakan adalah sebuah judul yang saya tulis pada saat 2022 atau 2023 ya, 2 tahun atau 3 tahun saya menulis sebuah esai yang berjudul Menembus Batas Realitas. Nah, menembus batas realitas ini teman-teman adalah esai yang saya tulis 2 atau 3 tahun yang lalu, yang berkaitan dengan bagaimana manusia di zaman dulu tidak pernah membayangkan ada besi yang bisa terbang. Manusia di zaman dulu tidak pernah membayangkan akan ada sesuatu selain burung, selain capung, selain belalang dan sebagainya yang bisa terbang ya. Kecuali mereka hanya mengenal hewan-hewan yang saya sebutkan tadi ya, burung, kemudian ya mungkin ikan ya, ikan yang di laut yang bisa terbang ya, walaupun seperti bukan terbang, loncat ya, kemudian belalang, capung, dan hewan-hewan yang bisa terbang lainnya. Mereka tidak bisa bayangkan ada besi yang bisa terbang, ya kan? Ada sebuah teknologi bagaimana manusia purba di zaman dulu hanya bisa mencari makanan di hari ini ya, di pagi ini, untuk dia makan di siang dan malam nanti ya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana ya teknologi yang lebih canggih untuk bisa membuat makanan yang mereka cari hasil buruan untuk bisa bertahan bukan hanya hari ini, tapi bisa bertahan hingga beberapa hari, hingga beberapa bulan ke depan. Nah, teman-teman, manusia purba melihat bahwa landscape alam itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah ya, sebagai sesuatu yang mistik, sebagai sesuatu yang amburadul, yang tidak beraturan, bahwa mereka membayangkan bahwa apapun ya yang ada di bumi ini itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Akan tetapi semua yang terjadi di bumi ini itu karena sesuatu yang mistik, Tuhan, sesuatu yang disebut sebagai roh
leluhur mereka. Ketika ada yang meninggal, maka roh itu akan mempengaruhi alam mereka. Maka oleh orang-orang zaman dulu ya, bahwa mereka hanya hidup dan ditentukan oleh alam, dan manusia zaman dulu memang pada dasarnya hanya mengikuti apa saja yang diberikan atau disediakan oleh alam. Nah teman-teman, menembus batas realitas seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana orang-orang zaman dulu itu bisa hanya bertahan dengan apa yang bisa mereka makan, ya walaupun mereka seperti di zaman yang lebih awal ditemukan seperti zaman Mesopotamia dan sebagainya ya, disebutkan bahwa mereka bisa menyimpan bahan makanan beberapa hari dengan teknologi yang disebut dengan garam ya. Bagaimana mereka menyimpan makanan ya seperti daging ya dan bahan makanan yang lainnya dicampur dengan garam, dan dengan itu makanan-makanan tadi bisa bertahan lebih lama daripada biasanya, sehingga tidak mengalami pembusukan, sehingga mereka tidak harus mengeluarkan tenaga lebih, waktu lebih, energi lebih untuk berburu makanan. Nah teman-teman, batas realitas, saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari teori yang dikemukakan, yang dikembangkan, yang diteliti oleh orang-orang yang berhasil membuktikan teori itu menjadi kenyataan atau menjadi teknologi yang kita nikmati sampai hari ini. Maka kita bisa katakan bahwa tidak ada teknologi hari ini, internet, HP, ya, smartphone, kemudian kamera, kemudian teknologi penciptaan mobil, teknologi bagaimana mobil itu diciptakan, bagaimana teknologi pesawat itu diciptakan, yang betul-betul itu sangat berbeda dengan apa yang pernah ada sebelumnya, ya. Nah, teman-teman, ini menjadi bukti bahwa teori itu sangat menentukan masa depan, sangat menentukan peradaban manusia. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya atau murid-murid saya bahwa jangan pernah untuk meremehkan apa yang diucapkan atau apa yang dibayangkan oleh orang di masa sekarang. Bisa saja apa yang dibayangkan oleh kita di masa sekarang itu akan terjadi di masa depan, ya. Sebagaimana orang-orang purba tidak pernah membayangkan, ya, bahwa akan ada teknologi besi, ya. Bagaimana besi, ya, lempengan pesawat yang terbuat dari besi dan aluminium dan sebagainya, teknologi yang mengikat di dalamnya itu bisa mengangkut, ya, belasan bahkan dalam jumlah yang banyak manusia di dalamnya. Nah, itu adalah teknologi yang tidak pernah dibayangkan oleh orang di zaman dulu. Nah, itu semua karena teori, ya. Karena teori, karena usaha yang dilakukan oleh orang lain. Maka apa yang kita sebut sebagai impossible di masa sekarang bisa saja itu possible, akan terjadi, atau ada bentuknya, atau ada bahannya, atau ada wujudnya di masa yang akan datang, di masa depan. Nah teman-teman, kita melihat bahwa begitu banyak orang hari ini, ya, atau mungkin di dalam pergaulan kita melihat teman kita, atau dalam proses kita berinteraksi, dalam proses kita menulis, dalam proses kita bersosial dengan teman atau siapapun, ya, di dunia kita hari ini. Terkadang kita memiliki pemikiran yang mungkin pemikiran Anda itu berbeda dari pemikiran orang lain. Tapi bisa saja apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda bayangkan, yang mungkin saja itu mustahil hari ini, bisa saja terwujud di masa depan nanti. Kalau bukan Anda yang mewujudkannya, bisa saja oleh orang-orang 50 tahun, 20 tahun, atau mungkin 10 tahun dari sekarang. Maka jangan pernah takut, jangan pernah untuk berkecil hati dalam bermimpi. Bermimpi saja, ya. Apapun yang Anda bayangkan, tuliskan. Apapun yang Anda pikirkan, Anda mempunyai teori tertentu, maka pikirkan, sebarkan pemikiran itu selagi dengan cara yang baik dan selagi hal itu positif, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah,
pembahasan kali ini itu yang ingin saya tekankan, bahwa apa yang impossible yang dibicarakan oleh orang lain atau oleh kita sekarang bisa saja itu possible, itu mungkin saja terjadi. Teman-teman jangan pernah untuk takut bermimpi, ya. Dalam banyak pemikiran, ya, pemikiran filsafat, pemikiran dan teori, ya, postulat yang disampaikan atau dituliskan misalnya oleh Albert Einstein, ya, Marie Curie dan sebagainya, mungkin saja, ya, pada awalnya orang akan tertawakan apa yang kita bicarakan, apa yang kita tulis dalam esai-esai kita, dalam artikel kita, dalam penelitian kita, riset kita. Tapi bisa saja apa yang kita bayangkan, apa yang kita yakini hari ini, yang ditertawakan oleh orang lain pada zaman ini, itu akan berwujud, akan terbukti pada masa yang akan datang, ya. Jadi terkadang, ya, mari kita membuang sifat merasa paling benar, ya, merasa bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain itu sudah pasti salah. Tidak. Mari kita menggunakan cara kita berpikir yang rasional, yang menggunakan akal sehat, ya, cara berpikir yang logik, ya, dengan baik dan benar, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain dan tidak mudah mengatakan bahwa orang lain itu jauh lebih salah dibandingkan diri kita sendiri. Karena bisa saja apa yang kita sebut salah di orang lain, dalam teori orang lain, dari ucapan orang lain, bisa saja apa saja ucapan orang lain yang dia percaya itu menjadi benar di masa depan. Nah, dalam tulisan saya yang berjudul Menembus Batas Realitas tadi, saya menekankan bahwa sudah seharusnya kita mengembangkan imajinasi kita dan selalu questioning. Jadi yang saya tekankan yang pertama adalah mengembangkan imajinasi. Yang kedua adalah selalu questioning, always questioning all the things and everything that should be, or that may be happen, or impossible to be happen in our futures, or impossible to be happen in our era, or perhaps it can be happens in different futures, in different era than in our era. So teman-teman sekalian, jangan pernah mengatakan mimpi yang kita tuliskan hari ini atau teori, entah Anda adalah seorang guru, entah Anda adalah seorang pengusaha, entah Anda adalah seorang pejabat, pemimpin, atau siapapun Anda, seorang murid sekalipun, ya, tidak peduli Anda berusia seberapa, ya, sudah pasti Anda jangan harus takut untuk bermimpi. Apapun usia Anda, apapun background Anda, siapapun Anda, apapun gender Anda, jangan pernah untuk takut bermimpi. Karena apa yang Anda percayai hari ini bisa saja terjadi di masa yang akan datang. So stay positive, stay relevant, and stay thinking in a positive way. And I believe that everything should be done by their perspective, by the circumstances that always happen, not only in our era but also it can be happen in the futures. So teman-teman sekalian, jangan takut untuk bermimpi, ya, karena mimpi itu gratis, ya. Mimpi itu tidak dibayar. Anda tidak harus membayar mahal dengan mimpi-mimpi yang Anda punya, yang Anda rencanakan. Maka saya selalu membayangkan bahwa imajinasi itu sangat-sangat penting dibandingkan hanya kita menghafal ilmu yang sedang kita pelajari, dibandingkan hanya kita menuliskan apa yang kita pelajari. Karena bensin, ya, atau energi untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah imajinasi, ya. Imajinasi itu bukan sekedar imajinasi, ya, akan tapi imajinasi itu harus dituntun oleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu didapat dari mana? Dengan cara membaca, ya, membaca dari buku. Makanya baca itu bukan hanya membaca dari buku, ya. Makanya dalam konteks agama, ya, dikatakan bahwa
membaca itu sangat penting ya. Mengapa membaca itu penting? Bukan hanya membaca buku, tetapi membaca realitas, membaca situasi, membaca alam, membaca orang, membaca diri sendiri, membaca apa yang kita miliki hari ini, dan membaca atau melihat dengan visi apa yang kira-kira akan ada di masa depan, apa kira-kira yang akan kita kerjakan di masa depan. Maka oleh sebab itu saya selalu menekankan bahwa berpikir itu harus melampaui apa yang kita punya hari ini ya. Kita wajib mendokumentasikan apa yang kita punya hari ini dengan baik dan dengan benar. Karena bisa saja orang mentertawakan apa yang kita punya hari ini ya. Tidak ada masalah ya. Selagi kita bisa bermimpi dan berpikir atau membuat teori hari ini, itu akan terjadi di masa depan. Kalau bukan oleh kita yang membuktikan teori yang kita punya atau teori orang lain, bisa saja yang akan membuktikan teori itu ya, kalau bukan diri kita atau orang lain yang ada di masa depan. So, jangan pernah takut bermimpi, karena bermimpi itu sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain tapi dimiliki oleh Anda ya. Maka saya berharap akan begitu banyak orang-orang yang berani untuk bermimpi, berimajinasi ya, menuliskan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan di masa ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan bagi manusia, bukan hanya untuk manusia di zaman ini, tapi juga untuk orang atau masa depan yang lebih baik yang akan dinikmati oleh cucu-cucu kita di masa yang akan datang. So, stay relevant, jangan takut untuk bermimpi, dan kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Salam.